Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Dalam sejahtera, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 10. Markus 10 ayat 28. Markus 10 ayat 28. Upah mengikut Yesus. Sama-sama katakan upah. Sama-sama katakan mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus. Siapa yang berkata? Petrus. Siapa Petrus? Manusia. Siapa Petrus? Murid Yesus. Haleluya. Siapa Petrus? Seorang nelayan yang sedang bekerja sebagai nelayan, yang menerima panggilan pilihan Yesus Kristus untuk ikut Yesus Kristus. Berkata kepada Yesus sang guru agung, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, sama-sama katakan segala sesuatu, dan mengikut Engkau. Enggak gampang jemaat Tuhan meninggalkan semua dan mengikut Yesus. Kalau yang ditinggalkan itu lebih sedikit, yang diikuti lebih banyak, oh ya gampang. Kalau yang diikuti lebih kaya, ya gampang. Kalau lebih menguntungkan, ya gampang ikut Yesus, meninggalkan semua. Oh haleluya. Ada yang menangis karena mendengar suara saya. Suara saya menakutkan atau oke. Nyanyi dulu ya refnya. Yesus Engkau juru selamatku. Jedija, sorry, thank you. Minta tolong Aaron untuk ngiringi saya khotbah. Ya, thank you Jedija. Enak juga kalau bicara gitu ya, diiringi dengan alunan permainan musik, keyboard atau piano. Yesus Engkau juru selamatku. Oh ya, ngomong-ngomong soal meninggalkan semua itu gini loh. Ada yang belum tahu mungkin ya jemaat. Saya dulu kan diutus papa saya. Ayo Modi pergi. Keluar sepanjang, pergi cari jodoh. Nah, ke Ramses. Nah, cuma saya keliru naik bis, turunnya ke Rambi Puji, bukan ke Ramses. Enggak pergurau ya. Sebelum saya diutus, papa saya sudah terlebih dahulu naik bis ke Rambi Puji untuk menemui pendetanya istri saya, untuk menemui papa mamanya istri saya. Wah, survei. Seorang ayah survei dulu. Terus papa saya merasa cocok ya, melihat karakter istri saya. Ngetesnya begini, Om minta permen. Waduh, pas enggak ada Om, gitu ya. Dengan penampilan sederhananya istri saya kerja di pergudangan tembakau di sana, ya. Jadi melihat apa adanya, gitu ya. Rasa cocok dengan karakternya, ngobrol-ngobrol cocok, gitu ya. Lalu saya diutus, ayo mau diberangkat ke Rambi Puji, ya. Jemaat, mumpung ada yang mau saya S1 jemaat, saya SMA ya. Dulu saya kuliah S1 teologi belum selesai. Jadi saya ke Rambi Puji. Berarti dia mau saya apa adanya ya. Jemaat, saya masih belum pendeta, belum gembala ya, masih membantu papa saya. Masih belum jelas masa depannya ya. Ya kalau menggantikan papa saya, kalau enggak ya. Ya. Saya tinggalkan sepanjang. Nah, mumpung ada yang mau saya ya. Demi jodoh. Tinggalkan sepanjang demi orang yang mau saya ya. Meninggalkan semua. Jemaat. Kalau ada maunya, ada perlunya, ada yang lebih menguntungkan, meninggalkan semua itu gampang, jemaat. Ya. Nggak kerasan di sini,
ke tempat lain, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, gampang jemaat untuk masa depan yang lebih baik. Tapi kalau di sini sudah baik, sudah mapan, sudah nyaman, mau meninggalkan tidak gampang jemaat. Yesus masih merintis. Belum terkenal seperti artis pada waktu beberapa hari yang lalu. Anak saya ke mall Pakuwon. Ada salah satu artis perempuan, siapa itu? Rame kayak semut jemaat. Dari lantai 1 sampai lantai 3. Sampai satpamnya hati-hati. Kaca yang di pagar kaca itu sampai takut roboh ya. Didorong-dorong. Dibuat sandaran. Belum seterkenal itu. Lahir di kandang Bethlehem. Anak tukang kayu. Jalan kaki. Kadang-kadang naik keledai pinjem lagi. Mau ikut Yesus tidak gampang jemaat. Wow, berarti karisma pengajarannya cukup menarik atau sangat menarik. Sehingga Petrus yang nelayan mau ikut Yesus. Nelayan ada yang mau ikut Yesus jadi muridnya, ada dokter yang ikut Yesus menjadi muridnya, ikut Yesus. Ada yang bendaharawan, akuntan atau Matius, tukang pajak Tuhan mau pakai siapa saja, angkat siapa saja yang mau menerima, yang membuka hati untuk mengikut Yesus. Pernah membaca Alkitab tentang janda miskin yang memberi 2 peser, 1 duit, memberi saat kekurangan. Seluruh nafkahnya, Alkitab berkata semua. Ya, jemaat. Yesus pernah memperhatikan orang yang memberi kolekte, memberi persembahan di bait Allah. Jemaat, Tuhan memuji di hadapan para muridnya, bukan orang-orang kaya yang memberi gedebokan, ya, tumpukan uang, bukan. Tapi janda miskin 2 peser seduit, Tuhan puji. Dia memberi dari kekurangan. Banyak orang kaya memberi banyak, tapi dari kelebihan. Ini janda miskin memberi saat kekurangan. Seluruh nafkahnya, semua. Seperti yang Petrus katakan kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Pekerjaan kami, andalan kami, masa depan kami, dan mengikut Yesus. Jemaat manusiawi ya, memikirkan untung rugi. Aku lebih untung atau tidak ikut Yesus? Atau malah rugi? Dapat apa? Boleh ya manusiawi ya. Dapat apa aku ikut Yesus? Untung apa ikut Yesus? Wah, sempat senang juga ya melihat buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Orang sakit kusta disembuhkan, dipulihkan. Orang kerasukan setan diusir keluar. Wow, sempat ya. Bangga ya. Sempat ya, bangga ya, dilulukan. Hosana, hosana. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Lalu berikutnya apa? Bukankah mirip dengan kita, jemaat Tuhan? Apakah kita hari ini ikut Tuhan? Hitung-hitungan dengan Tuhan. Maju terus atau mundur? Atau berhenti? Atau tambah semangat? Atau tambah kendor? Waduh, ikut Tuhan Yesus kok gini-gini terus. Begini-begini saja. Membosankan, menjenuhkan. Ya apa ya, mau tak tinggalkan malu, sungkan, kok gak enak. Sudah banyak yang kenal. Nah, kan gitu jemaat Tuhan. Manusiawi lah kita ingin lebih untung, ingin lebih banyak uang, lebih banyak rezeki. Kok ikut Tuhan kok masa depan suram gini terus ya. Jemaat, kita lemah dalam hal sabar ya, lemah dalam hal menanti waktu Tuhan menolong kita. Kita lemah dalam hal sabar menanti jawaban doa dari Tuhan. Meskipun kita tahu janji Tuhan adalah Tuhan sanggup memberikan kepada kita lebih dari yang bisa kita doakan. Kita bisa cenderung untuk berhenti atau mundur ikut Tuhan.
belajar dari murid Yesus. Kita sama-sama merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apakah seperti hubungan bapak dan anak? Apakah seperti hubungan rekan bisnis? Kalau merugikan tak tinggal, cari rekan bisnis yang lain. Atau menguntungkan, nah terus jalin hubungan. Apakah seperti itu hubungan kita dengan Tuhan? Atau hubungan seperti suami istri, kata Alkitab. Yesus suami, jemaat Tuhan istri. Yesus kepala, kita jemaat Tuhan tubuh. Hubungan suami istri dua jadi satu. Hubungan kepala dan tubuh sulit terpisahkan. Saling membutuhkan, saling menguntungkan. Sama-sama kita pikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan. Itu menentukan tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita dalam melayani Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam melayani keluarga kita yang Tuhan percayakan. Itu menentukan siapa yang membuat kita merasa terpenting, terhormat, siapa yang kita nilai segala-galanya dalam hidup ini, Tuhan atau kekayaan atau uang. Menentukan kita akan menyembah Tuhan atau menyembah Mamon. Banyak orang tahu ya bahwa uang, kekayaan itu berkat Tuhan. Jemaat saya tanya ya, yang berpendapat bahwa kekayaan uang itu adalah berkat dari Tuhan, angkat tangan. Sekali lagi, yang menganggap, yang berpikir bahwa uang, kekayaan itu berkat Tuhan, angkat tangan. Terima kasih, turunkan tangan. Yang bukan menganggap berkat Tuhan, yang menganggap, yang berpikir bahwa uang dan kekayaan itu bukan berkat Tuhan, angkat tangan. Oh enggak ya, semua berkata bahwa uang, kekayaan adalah berkat Tuhan. Tapi aneh ya jemaat, kenyataannya bahwa uang dan kekayaan bisa menghalangi kita untuk ikut Tuhan, bukan? Dan berpikir bahwa aku ikut Tuhan harus kaya dong, kalau enggak buat apa ikut Tuhan? Ada yang berpikir seperti itu. Doa kita semua enggak ada yang seperti itu ya. Terserah Tuhan. Tuhan yang atur. Tuhan tahu kapasitas kita. Kaya yang seperti apa, miskin yang seperti apa. Jemaat, saya tidak berpikir seluruh jemaat Tuhan harus kaya. Atau semua jemaat harus miskin. Semakin miskin itu semakin kelihatan rohani. Belum tentu juga. Tapi kenyataannya zaman itu para murid menderita loh jemaat Tuhan. Maaf, sebagai kaum minoritas. Mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Bisa-bisa mengalami yang tadi itu. Meninggalkan semuanya. Kekayaan berkat Tuhan tapi bisa menghalangi untuk ikut Tuhan. Buat apa ikut Tuhan Yesus? Oh, aku sudah kaya kok. Nah itu kan sebagai bukti menghalangi kan. Tidak salah kita berkata bahwa lebih sukar, lebih sulit orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Tapi tidak semua orang kaya ya. Abraham sangat kaya, tapi cinta Tuhan. Sedangkan anak-anak kecil yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, dijadikan Tuhan contoh. Kalau para murid enggak seperti anak-anak kecil yang tidak punya kekayaan itu, tidak seperti anak kecil, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Wow, kita juga perlu belajar dari anak-anak kecil ya. Kepolosannya, ketulusannya, mudah mengampuninya. Barusan tukaran loh, sudah rangkulan, mainan lagi, mudah melupakan. Seringkali kita
lebih sering memikirkan untung rugi ya dalam hal ikut Yesus. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya demi mengasihi kita orang berdosa. Bagaimana jemaat? Hari ini putuskan. Kita berkata, saya dan seisi rumahku mengikut Yesus, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jemaat, tidak pernah kecewa orang yang mengiring Yesus, mengikut Yesus, yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, kitab Maleakhi berkata, akan ada perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Lagu kuno sekali ya. Mengikut Yesus keputusanku. Dengan tempo yang lambat saja ya. Lagu ini ditulis kira-kira 150 tahun yang lalu ya, di desa timur laut India. Itu ada kisah seorang suami istri diancam dibunuh. Kalau kamu tidak tinggalkan imanmu kepada Yesus Kristus, kami akan membunuh kalian. Kepala kalian akan dipenggal. Tapi suami istri ini tetap menaruh imannya kepada Yesus Kristus. Istrinya dulu yang dibunuh. Suaminya masih tetap memilih Yesus. Tidak mau tinggalkan imannya kepada Yesus. Dibunuh juga akhirnya. Tapi setelah mereka mati terbunuh, kepala suku dan semua penduduknya percaya Yesus Kristus. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Cari di Google. Ya, kisah di balik lagu mengikut Yesus ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jemaat, meskipun saya sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala, sempat ada keinginan sih tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan pelayanan ini. Membandingkan orang yang tidak ikut Tuhan Yesus itu loh. Karena membandingkan, kok lebih kaya ya, kok lebih enak kayaknya. Jadi gembala, jadi pendeta tidak soge-soge, tidak kaya-kaya ya. Tapi pikir-pikir, hidup di dunia ini berapa lama tidak tahu ya. Nanti kan mati. Kekayaan, uang tidak ada harganya apa-apa. Memang dibawa mati. Enggak. Sekaya-kayanya kita kan tetap tinggal di kayu peti mati 1x2 meter itu. Seluas-luas tanah yang kita miliki tetap dalam kubur 1x2 meter itu. Sebanyak-banyaknya mobil mewah yang kita miliki tetap naik ambulan. Ya wes, enggak jadi wes. Yesus lebih berharga daripada harta dunia. Yesus lebih berharga daripada uang miliatan. Betul atau benar? Jemaat, masalah terbesar manusia adalah dosa, bukan kemiskinan. Sama-sama katakan dosa. Dan itu beres. Dibereskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus mengampuni semua dosa kita. Yesus menebus kita. Nilai harga hidup kita seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Yang setuju katakan amin. Bukan kemiskinan, bukan kelaparan. Jemaat, tadi pagi saya membaca berita, kemungkinan ke depan ini semakin banyak orang yang mengalami kelaparan di dunia ini. Paling tidak akan ada 32 juta orang yang akan mengalami kelaparan. 66 negara akan segera ambruk. 66 negara ambruk, bukan cuma ekonomi menurun, tapi ekonomi ambruk. Jemaat, bersyukur kita bisa makan, bisa minum air bersih. Sedangkan ada banyak orang-orang yang kelaparan. Akan bertambah banyak orang yang mengalami kelaparan. Di sisi lain boleh yuk kita menyibukkan, memberi waktu, nanam lah di rumah ya. Biji pepaya ya, nanam sayur-sayur, manfaatkan ruang kosong rumah kita ya. Ya. Jangan main game terus ya. Ya adalah boleh refreshing ya. Ya, jangan main golf terus ya. Kok main golf? Main kelereng. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak terlalu penting lah ya. Catat baik-baik, akan ada terjadi kelaparan. Jemaat, dari perjanjian lama sudah ada ya, kelaparan. Suami istri kalau mengalami kesukiran, kesulitan dan kesukaran, jadi digabung kesukiran. Jangan mengurangi kemesraan ya, suami istri harus tambah mesra. Alkitab berkata, kemesraan itu bisa mendatangkan berkat Tuhan. Kemesraan itu bisa melancarkan berkat Tuhan, tidak menghalangi berkat Tuhan. Diaminkan oleh Mazmur 133 bukan? Di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan mengalir. Tuhan perintahkan berkat. Kalau Tuhan perintahkan berkat, tidak ada yang bisa menghalangi. Seorang pun, situasi kondisi apapun, tidak bisa menghalangi berkat Tuhan. Dimanapun tidak bisa menghalangi berkat Tuhan. Tuhan perintahkan berkat. Ya, Amsal berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Katakan amin. Di masa-masa sulit, di masa sukar, itu kesempatan kita mengalami keajaiban pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Oh, haleluya. Kita lihat Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Wow, Rasul Paulus berkata kepada beberapa pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan mudah. Rasul Paulus bisa berkata kepada orang-orang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nggak enak-enakmu ujuk-ujuk menerima berkat-berkat kekayaan, kemuliaan Tuhan. Siapa mu ini? Mu yang berani berkorban, memberi diri, dananya, waktunya, tenaganya untuk pekerjaan Tuhan. Nggak salah Rasul Paulus berkata di ayat ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat Alkitab berkata dalam Mazmur, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Wow, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap, yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi ketika Tuhan memulihkan kita. Katakan amin. Oh, haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Refnya tadi, Yesus engkau juru selamatku. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya.
kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Kami masukkan pikiran hati kami dan lakukan, bahwa kami tidak akan pernah, kami sepakat kami tidak pernah kecewa mengiring Yesus, meninggalkan semua, mengikut Yesus, melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kami tahu suatu kehormatan kami melakukan perintah raja, segala raja yang punya kuasa surga dan bumi. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Dipersilakan para pelayan.